Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan mendiskusikan dengan rekan kerja saya di sini. Perkenalkan, nama rekan kerja saya Pak Agus. Beliau akan menyampaikan pendapat terkait dengan studi kasus yang saya peroleh pada tugas pada kesempatan hari ini. Tanpa kita menyita waktu, kita langsung saja meminta pendapat beliau terkait dengan studi kasus yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Oke, Pak Gus, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sekarang dalam keadaan sehat. Iya, Pak Gus, pada kesempatan hari ini saya berterima kasih kepada Pak Gus yang sudah mau memberikan waktunya pada kesempatan ini terkait dengan tugas yang saya peroleh dari kegiatan guru penggerak ini. Terima kasih sekali. Sebelumnya yang ingin saya tanyakan terkait permasalahan di atas yang sudah Pak Agus tahu, bagaimana pendapatnya kira-kira Pak Agus terkait kasus yang Pak Agus sudah ketahui tadi, bagaimana pendapatnya kira-kira? Ya, dari yang studi kasus yang saya baca ya mengenai kasus di situ ada dua objek ya. Yang pertama itu sebagai guru, kemudian yang satu ada sebagai murid. Yeah. Kemudian satu sisi guru tersebut memiliki suatu karakter yang memang bisa dilihat dari karakternya, dia itu disiplin dan dalam tanda kutip dia itu memiliki sikap yang galak ya, kemudian tegas mungkin ya, tegas ya, tegas. Kemudian yang kedua adalah satu sisi anak ya, anak yang menjadi objek pembelajaran. Kalau saya lihat kondisi itu, yang pertama untuk mendisiplinkan siswa itu memang harus dengan memiliki sikap yang tegas. Ketika ada satu siswa misalkan melanggar peraturan, kemudian dia melanggar, tentunya pasti akan dengan punishment atau dengan konsekuensinya dia. Seperti yang dalam kasus tadi, misalkan guru itu memiliki karakter yang disiplin dan tegas. Ketika dia di awal pembelajaran kan kita menyatakan atau memberikan semacam peraturan belajar pada siswa di kelas itu, bahwa ada kesepakatan kelas. Kemudian misalkan jam masuk misalkan jam 7.30, kemudian toleransi misalkan 10 menit misalkan. Nah, apabila misalkan lebih dari 10 menit mungkin ada konsekuensinya, misalkan tidak boleh masuk kelas misalkan. Dilihat dari kasus itu, mungkin yang pertama mungkin ada dua kemungkinan. Yang kedua, mungkin saja siswa itu udah beberapa kali tidak masuk, atau misalkan telat masuknya sudah lebih dari batas yang telah ditentukan ketika di awal, melalui toleransi. Atau yang kedua, mungkin kasus si anak itu memang baru pertama dia melanggar dan dia merasa saya sudah melanggar nih, takut dan tidak berani masuk. Nah, itu yang permasalahan. Kalau misalkan studi kasus yang tadi, misalkan kalau misalkan kita menangani siswa dengan keadaan yang tadi, sebaiknya memang guru itu jangan terlalu acuh gitu ya. Mungkin ketika dia telat, dia panggil dulu anaknya, kenapa bisa telat. Kita harus tahu kondisi anak itu. Ya. Jadi jangan langsung mempunishment ya. Kita jangan sebagai guru misalkan, walaupun kita memiliki sikap ketegasan, tapi kita harus tahu latar belakang atau alasan kenapa dia itu telat. Kita jangan mentang-mentang kita di awal sudah misalkan memiliki komitmen kelas, kemudian kesepakatan kelas, kemudian ketika ada anak yang melanggar kita langsung just nggak boleh ya. Tapi kita harus tahu dulu kenapa dia misalkan telat, latar belakang, apakah dia itu telat misalkan jalannya macet, atau misalkan di rumah misalkan bantu dulu, atau misalkan banyak yang kasus seperti ini, siswa itu pesantren. Pesantren pesantren. Kalau di sekolah kita banyak di SMA Gunung Halu, banyak siswa yang selain sekolah dia juga di pesantren. Nah, biasanya kegiatan pesantren itu sampai jam 7 dan jam lebih misalkan. Nah, pasti datang ke sekolah itu pasti telat.
Nah, jadi sebagai guru misalkan ya, kita harus sebelum kita memberikan punishment atau misalkan memberikan hukuman, kita harus tahu dulu latar belakang anak itu kenapa bisa telat. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau misalkan anak itu sudah terus-terusan memang telat, nah kita sebagai guru tetap kan harus memberikan solusi yang baik. Kan tidak mungkin ketika anak kita terus-terusan telat, kita terus-terusan dihukum, sedangkan pembelajaran harus berjalan, ya penilaian harus tetap ada. Itu kan. Jadi kita sebagai guru tidak harus melulu memang harus menggunakan keegoan kita gitu sebagai guru, walaupun dalam tanda kutip kita itu memiliki sikap ketegasan itu. Yang kedua, perkara kita penerapan disiplin memang itu harus di kelas itu. Karena apa? Kita itu selain memberikan pengetahuan secara pengetahuan umum, kita juga harus memberikan pengetahuan secara ruhani, yaitu akhlak akhlak. Dengan kita menerapkan sikap disiplin seperti itu, mungkin itu kan jadi suatu pembelajaran buat anak yang lain. Ke depan, misalkan guru ini selalu tegas, kalau telat misalkan sekian menit ini punishment-nya. Telat misalkan sekian menit kita tidak bisa diberikan masuk kelas. Nah, seperti itu. Penerapan kedisiplinan memang harus seperti itu. Selanjutnya Pak Bos, kalau misalkan kita sebagai rekan, boleh nggak kita membantu misalkan dalam kasus itu adalah rekan kita, di satu sisi misalkan kita adalah rekan si guru tersebut, boleh nggak kita membantu misalkan dalam posisi seperti ini misalkan? Ya, mungkin yang pertama kita sebagai sesama guru gitu. Pasti kita sama guru kita pasti ada yang namanya konselor sebaya gitu ya, konselor sebaya. Jadi selain kita mengajar, kita juga pasti ada yang namanya diskusi antar guru antar guru. Yang pertama, ketika kita melihat kita misalkan kondisi seperti itu, yang pertama pasti saya misalkan membantu, pasti kita bisa membantu. Yang pertama, kita ngobrol secara keguruan kita gitu, misalkan sebagai sahabat juga sebagai sahabat misalkan kenapa seperti itu misalkan. Pasti si guru itu menjawab, karena di kelas saya seperti ini gitu kan. Pasti yang pertama kita bisa membantu adalah memberikan saran dulu. Saran yang pertama itu perlu saran. Kenapa perlu? Kita harus memberikan saran bahwa kita juga harus tahu latar belakang anak. Kembali lagi ke hal yang tadi, kita harus memberikan kesempatan si anak itu untuk menjelaskan kenapa dia itu seperti itu. Yang kedua, selain kita memberikan saran, kita juga harus secara personal kita ke anak itu, lihat kita manggil kenapa gitu. Dan selain membantu kan, walaupun setiap guru kan memiliki kebijakan masing-masing, tapi kan kita kalau misalkan ada di lingkungan sekolah, apakah dengan sikap seperti itu menyelesaikan masalah? Kan tidak. Jadi menurut saya kita sebagai guru atau sebagai teman, apakah bisa memberikan bantuan atau misalkan tanggapan terhadap guru itu? Tentunya pasti bisa. Apa yang dibantu mungkin dari segi saran atau pas memfasilitasi kedua anak itu untuk misalkan coba diskusi di BP atau apa. Karena memang kalau dibiarkan seperti itu, dilihatnya dengan orang lain, walaupun karena sesuatu yang baik kalau dilakukan dengan cara yang salah itu tidak akan menjadi sesuatu yang baik seperti itu. Jadi alangkah baiknya ketika ada kondisi seperti itu, mungkin untuk hari itu atau untuk kasus seperti itu di waktu itu mungkin dibiarkan saja dulu, tapi di lain waktu bisa dipanggil, bisa ngobrol. Jadi kita sebagai teman, tanggapannya mungkin yang pertama memberikan saran dulu, yang kedua bisa memfasilitasi antara guru dan anak itu, untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Karena kan apalagi di kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka sekarang itu gimana pun anak tetap penilaian itu harus selalu masuk seperti itu. Karena yang ditilai itu bukan hanya sekedar pengetahuan saja, tapi akhlak dan kepribadian anak itu. Bagaimana kita tahu kepribadian anak itu kalau tidak ngobrol antar guru dengan murid seperti itu. Mungkin itu saja Pak Bus dari saya perihal kasus yang ada yang saya dapatkan.
Sekali lagi terima kasih untuk tanggapannya. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.